Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelapangan hati dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke kisah yang akan menggadek-gadek perasaan ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita penuh makna yang bisa menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini tentang ketulusan, pengorbanan, dan takdir yang seringkali datang dengan cara yang tak pernah kita duga. Bagaimana jika suatu hari seorang janda lumpuh yang hidup sebatang kara justru menerima uang 100 juta rupiah dari majikannya? Bukan untuk membeli rumah, bukan untuk usaha, melainkan hanya untuk satu hal, merawat sang majikan hingga akhir hayatnya. Apa yang sebenarnya terjadi dan rahasia apa yang tersembunyi di balik keputusan mengejutkan itu? Inilah kisahnya. Di ujung sebuah desa kecil yang jarang disebut di peta, hiduplah seorang janda bernama Sari. Usianya baru menginjak 35 tahun, namun wajahnya terlihat jauh lebih tua, bukan karena usia, melainkan karena penderitaan yang terlalu sering menghampiri hidupnya. Sejak kecelakaan 5 tahun lalu, kedua kakinya tak lagi bisa digerakkan. Suaminya meninggal di tempat, sementara Sari harus menerima kenyataan pahit. Hidupnya berubah selamanya. Ia tinggal di rumah kayu tua, peninggalan orang tuanya. Setiap pagi, ia hanya bisa memandang keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang, bekerja, tertawa hal-hal yang kini terasa sangat jauh darinya. Tak ada suara selain angin, dan sesekali ayam berkokok. Sari menghabiskan hari-harinya dengan berjuang melawan kesepian. Untuk makan, ia mengandalkan belas kasihan tetangga. Kadang ada, kadang tidak. Harga diri sebagai seorang perempuan, seringkali ia telan bulet-bulet demi bertahan hidup di malam hari. Air matanya sering jatuh tanpa suara. Bukan karena lapar semata, tapi karena merasa tak lagi berguna. Suatu siang, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Hal yang sangat jarang terjadi di desa itu. Seorang pria paruh baya turun dari mobil dengan dibantu tongkat. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Namanya Pak Dharma, seorang pengusaha kaya dari kota. Ia datang bukan untuk memberi sedekah. Ia datang dengan tawaran kerja. "Saya butuh seseorang untuk merawat saya," katanya pelan. "Saya tahu kondisi kamu, tapi justru itu yang membuat saya percaya." Sari terdiam. Bagaimana mungkin seorang janda lumpuh diminta merawat orang lain? Keraguan memenuhi pikirannya. Ia takut gagal, takut diusir, takut kembali terluka. Namun Pak Dharma berkata sesuatu yang membuat dadanya sesak. "Saya tidak butuh orang sempurna, saya butuh orang yang tulus." Kalimat itu menancap dalam-dalam di hati Sari. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Sari menerima tawaran itu. Ia dibawa ke rumah besar Pak Dharma di kota. Di sanalah ia tahu majikannya menderita penyakit yang perlahan melumpuhkan tubuhnya. Setiap hari penuh rasa sakit, setiap malam penuh penyesalan. Tanpa disadari, dua jiwa yang sama-sama hancur perlahan saling menguatkan. Dan Sari belum tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Rumah Pak Dharma sangat besar. Dindingnya tinggi, lantainya mengkilap, namun terasa dingin. Bukan karena marmernya, melainkan karena tak ada kehangatan di dalamnya. Sejak istrinya meninggal 10 tahun lalu, rumah itu seperti kehilangan jiwa. Anak-anaknya tinggal di luar negeri dan jarang pulang. Uang melimpah, tapi kesepian menjadi teman setia. Sari merasakan itu sejak hari pertama. Ia sadar, kekayaan tak selalu sejalan dengan kebahagiaan. Setiap pagi, Sari membantu Pak Dharma bangun dari tempat tidur. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena tak ingin melukai. Meski lumpuh, Sari melakukan semuanya dengan hati-hati. Membersihkan luka,
menyuapi makan, menenangkan saat nyeri datang menyerang. Pak Dharma sering menatapnya lama, bukan dengan tatapan nafsu, tapi rasa heran. "Kenapa kamu sabar sekali?" Sari hanya tersenyum, menyembunyikan luka hidupnya sendiri. Suatu malam, saat hujan turun deras, Pak Dharma meminta Sari duduk di sampingnya. Ia mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang ambisi, kekuasaan, dan keputusan-keputusan egois yang menghancurkan keluarganya. "Aku terlalu sibuk mengejar uang, sampai lupa merawat orang-orang yang mencintaiku," katanya dengan suara bergetar. Sari mendengarkan dalam, diam. Untuk pertama kalinya, ia melihat majikannya menangis. Malam itu, setelah Pak Dharma tertidur, Sari menangis sendirian. Cerita itu seolah mencerminkan hidupnya sendiri kehilangan, penyesalan, dan kesepian. Ia sadar penderitaannya bukan yang terburuk di dunia. Setiap orang punya luka, hanya bentuknya berbeda. Sejak malam itu, Sari merawat Pak Dharma bukan lagi karena pekerjaan, melainkan karena empati. Penyakit Pak Dharma semakin parah. Ia sering marah tanpa sebab, membentak, melempar barang, bahkan menyuruh Sari pergi. Namun, setiap kali amarah itu reda, Pak Dharma selalu meminta maaf. Dan Sari selalu memaafkan. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Bukan tentang fisik, tapi tentang ketulusan hati. Suatu sore, rumah besar itu kedatangan tamu. 2 orang pria dan seorang wanita berpakaian mahal turun dari mobil mewah. Wajah mereka dingin, langkah mereka cepat, seolah tak sabar berada di sana. Mereka adalah anak-anak Pak Dharma. Sari yang sedang membersihkan ruang tengah hanya menunduk sopan. Namun tatapan wanita itu tajam, penuh penilaian, seolah Sari hanyalah noda di rumah megah tersebut. "Kamu siapa?" tanyanya ketus. "Saya Sari, perawat ayah," jawabnya pelan. Tatapan itu berubah sinis. Di depan Pak Dharma, anak-anaknya berbicara tanpa menahan diri. "Kenapa ayah mempekerjakan perempuan lumpuh? Masih banyak perawat profesional di luar sana." Kata-kata itu menusuk hati Sari. Namun ia memilih diam. Pak Dharma menatap anak kanannya dengan mata merah. "Justru dia yang paling tulus. Merawatku," katanya tegas. Suasana mendadak hening. Sari menahan air mata. Belajar bahwa harga diri kadang diuji di hadapan orang-orang berkuasa. Malam itu, Pak Dharma memanggil Sari ke kamarnya. Wajahnya pucat, suaranya lemah. "Aku minta maaf atas perlakuan mereka," katanya lirih. "Dulu, aku gagal menjadi ayah." Ia mengaku, semasa muda ia terlalu keras, terlalu ambisius. Anak-anaknya tumbuh dengan luka yang tak pernah sembuh. "Sekarang aku sendiri memetik akibatnya," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Sari hanya berkata pelan, "Tidak ada kata terlambat untuk menyesal, Pak." Beberapa hari kemudian, Pak Dharma memanggil seorang notaris. Sari tak tahu apa yang terjadi, hingga ia ikut dipanggil ke ruang kerja. Dengan suara bergetar, Pak Dharma berkata, "Sari, aku ingin kamu merawatku sampai akhir hayatku." Sari mengangguk, mengira itu hanya permintaan biasa. Namun kalimat berikutnya membuatnya terpaku. "Aku akan membayarmu 100 juta rupiah di muka." Dunia seolah berhenti berputar. Sari gemetar. Uang sebanyak itu belum pernah ia bayangkan seumur hidupnya. "Kenapa sebesar itu, Pak?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Pak Dharma tersenyum lemah. "Itu bukan upah. Itu bentuk kepercayaan. Dan mungkin penebusan dosaku." Air mata Sari jatuh. Ia sadar tanggung jawab ini bukan tentang uang, melainkan tentang menemani seseorang di ujung hidupnya. Sejak hari itu, sikap anak-anak Pak Dharma berubah. Mereka mulai sering datang, bukan untuk menjenguk, melainkan mengawasi. Mata mereka selalu mengikuti gerik-gerik Sari. Setiap sentuhan kecil, setiap perhatian selalu ditafsirkan buruk. "Perempuan itu pasti ada maksud," bisik salah satu dari mereka. Sari merasakannya.
Namun, ia memilih fokus pada satu hal, merawat Pak Dharma sebaik mungkin. Suatu pagi, Pak Dharma jatuh sakit parah. Ia tak sadarkan diri selama berjam-jam. Anak-anaknya langsung datang dengan wajah panik dan amarah. Mereka menuding Sari lalai. Bahkan ada yang berani berkata, jangan-jangan dia sengaja. Kata-kata itu seperti pisau yang mengoyak hati Sari. Padahal, semalaman ia tak tidur, menjaga napas majikannya. Namun, siapa peduli pada air mata seorang janda lumpuh. Sari diminta keluar dari kamar. Ia menunggu di kursi rodanya di lorong panjang yang dingin. Tak lama, seorang anak Pak Dharma keluar dan berkata tajam, "Siapkan diri kamu. Kalau ayah Kenopa-Kenopa, kamu yang bertanggung jawab." Untuk pertama kalinya, Sari ingin menyerah. Ia bertanya dalam hati, apakah ketulusan memang selalu dibalas luka? Menjelang subuh, Pak Dharma akhirnya sadar. Kalimat pertama yang keluar dari bibirnya membuat semua orang terdiam. Di mana Sari tak memanggil anaknya, tak menyebut dokter. Hanya satu nama. Saat Sari masuk, mata Pak Dharma berkaca-kaca. Tangannya yang lemah menggenggam tangan Sari erat. "Jangan tinggalkan aku," ucapnya lirih. Saat itu, semua fitnah runtuh, namun kebencian tetap hidup. Malam itu, Sari salat dengan air mata tak henti mengalir. Ia berdoa bukan untuk uang, bukan untuk kemudahan. Ia hanya berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku jika ini memang amanah." Dan tanpa ia sadari, doa itulah yang akan membuka takdir paling mengejutkan dalam hidupnya. Hari demi hari, kondisi Pak Dharma semakin menurun. Tangannya sering gemetar, suaranya kian pelan, dan napasnya tak lagi teratur. Dokter mengatakan penyakit itu sudah masuk tahap akhir. Sari selalu berada di sampingnya, siang dan malam. Meski tubuhnya sendiri lelah, punggungnya sering nyeri, dan kakinya mati rasa, ia tak pernah mengeluh. Baginya, Pak Dharma bukan sekadar majikan, melainkan amanah. Sari mulai jarang makan tepat waktu. Ia menunda minum obatnya sendiri demi memastikan obat Pak Dharma diminum lebih dulu. Wajahnya semakin pucat, lingkar hitam di matanya makin jelas. Namun setiap orang bertanya, ia hanya tersenyum. "Tidak apa-apa," katanya. Padahal hatinya sedang berteriak minta istirahat. Suatu malam, saat membersihkan laci meja, Sari menemukan sebuah amplop coklat. Namanya tertulis rapi di bagian depan. Tangannya gemetar. Ia ragu membukanya. Di dalamnya terdapat surat tulisan tangan Pak Dharma. Isinya membuat napasnya tercekat. "Jika suatu hari aku pergi, jangan biarkan siapapun mengusirmu dari hidup yang layak." Air mata Sari menetes membasahi kertas itu. Keesokan harinya, Pak Dharma memanggil Sari lebih dekat. Wajahnya sangat pucat, seolah tahu waktunya tak lama lagi. "Sari, aku pernah menutup mata dari penderitaan orang lain. Kamu mengingatkanku pada istriku dulu, setia tanpa syarat." Sari menggenggam tangannya erat. "Bapak, jangan bicara seperti itu." Namun Pak Dharma hanya tersenyum. Malam itu terasa sangat panjang. Hujan turun perlahan, seolah ikut berduka. Sari duduk di samping tempat tidur, membacakan doa-doa pelan. Napas Pak Dharma semakin berat. Di antara hembusan napas terakhirnya, ia berbisik, "Terima kasih sudah menjadi manusia." Ketika yang lain hanya menjadi ahli waris, dan air mata Sari jatuh tanpa suara. Subuh itu, udara terasa sangat dingin. Sari masih duduk di samping tempat tidur Pak Dharma, menggenggam tangannya yang mulai kaku. Tiba-tiba napas itu berhenti. Tak ada jeritan, tak ada tangisan keras. Hanya air mata yang jatuh perlahan, membasahi tangan orang yang selama ini ia rawat dengan sepenuh hati. Pak Dharma telah pergi, dan Sari merasa seperti kehilangan satu-satunya tempat bergantung. Tak lama setelah kepergian Pak Dharma, rumah itu dipenuhi orang. Tangisan palsu,
Ucapan belasungkawa yang terdengar kosong. Anak-anak, Pak, Dharma langsung mengambil alih segalanya. Sari diperlakukan seolah tak pernah ada. Tak ada yang bertanya keadaannya. Tak ada yang memintanya duduk. Ia hanya diam di sudut ruangan, mengenang setiap detik kebersamaan mereka. Setelah pemakaman, seorang anak Pak Dharma mendekati Sari dengan wajah dingin. "Kamu boleh pergi sekarang. Tugasmu sudah selesai." Kalimat itu menghantam hati. Sari, begitu mudah ia disingkirkan. Padahal ia telah menyerahkan waktu, tenaga, bahkan kesehatannya. Namun, ia menunduk sopan. "Baik, saya pamit." Tanpa membawa apapun selain air mata dan kenangan. Beberapa hari kemudian, notaris mengundang semua ahli waris. Sari pun ikut dipanggil. "Anak-anak, Pak," Dharma tertawa sinis. "Mungkin cuman formalitas," bisik mereka. Namun ketika surat wasiat dibacakan, ruangan mendadak sunyi. Sebesar 100 juta rupiah telah menjadi hak penuh Sari sebagai bentuk kepercayaan dan penghargaan. Wajah mereka langsung pucat. Belum sempat mereka bicara, notaris melanjutkan. Selain itu, almarhum juga mewariskan satu rumah kecil dan sebidang tanah atas nama Sari. Ruangan gempar. Sari membeku. Ia tak pernah mengharapkan apapun. Tangisnya pecah, bukan karena harta, melainkan karena ketulusan. Akhirnya dibela oleh keadilan. Begitu pembacaan wasiat selesai. Suasana berubah panas. Salah satu anak Pak Dharma berdiri dengan wajah merah padam. "Ini tidak masuk akal. Dia hanya pembantu," teriaknya. Kata pembantu itu diucapkan dengan penuh hinaan. Seolah Sari bukan manusia. Sari menunduk, tangannya gemetar. Ia tidak ingin harta itu memicu permusuhan. Tapi semuanya sudah terlambat. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Sari menerima pesan ancaman. Ada yang menyuruhnya menyerahkan harta. Ada pula yang menuduhnya memanipulasi Pak Dharma. Ia takut. Ia lumpuh. Ia sendirian. Namun setiap malam, ia teringat pesan terakhir Pak Dharma. "Jangan biarkan siapapun mengusirmu dari hidup yang layak." Dengan hati berat, Sari memilih pergi dari rumah megah itu. Bukan karena kalah, melainkan karena ingin menyelamatkan kedamaiannya. Ia pindah ke rumah kecil warisan. Pak Dharma, sederhana, tapi hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia bisa tidur tanpa rasa takut. Meski memiliki harta, hidup Sari tetap sederhana. Ia tak membeli barang mewah, tak pamer apapun. Sebagian uang ia gunakan untuk berobat. Sebagian lagi ia simpan untuk masa depan. Yang paling penting, ia mulai menemukan kembali harga dirinya. Setiap Jumat, Sari menyempatkan diri berdoa untuk Pak Dharma. Ia tak menyimpan dendam kepada siapapun. "Terima kasih telah mempercayaiku," bisiknya di atas sajadah. Ia sadar tak semua orang beruntung meninggalkan dunia dengan tenang, dan ia bangga bisa menjadi bagian dari ketenangan itu. Suatu pagi, ketika matahari baru naik, seseorang mengetuk pintu rumah kecil. Sari, seorang wanita paruh baya, berdiri di depan rumah dengan wajah sendu. Ia memperkenalkan diri sebagai mantan sahabat almarhum istri, Pak Dharma. "Aku datang karena almarhum pernah menitipkan pesan," katanya pelan. Sari mempersilakannya masuk dengan hati berdebar. Wanita itu mengeluarkan sebuah buku kecil, usang buku harian milik istri. "Pak Dharma," di halaman terakhir tertulis, "Jika suatu hari Dharma jatuh sakit, aku berharap ada perempuan tulus yang merawatnya, seperti aku dulu." Air mata Sari jatuh. Ia tak pernah tahu bahwa takdirnya seolah telah dituliskan jauh sebelum ia datang. Dengan sisa tenaga dan harta yang ada, Sari membuka rumah kecilnya untuk beberapa orang lansia dan janda sakit yang terlantar. Ia tidak mempekerjakan orang. Ia merawat mereka sendiri, bukan karena kewajiban, melainkan karena ia tahu rasanya tak punya siapa-siapa. Desa itu mulai mengenalnya sebagai perempuan lumpuh dengan hati paling kuat. Suatu sore,
Sari duduk di teras rumah, ditemani tawa para lansia yang ia rawat. Tak ada kemewahan, tak ada sorotan, namun hatinya penuh. Ia akhirnya mengerti kebahagiaan bukan tentang berjalan dengan kaki, melainkan tentang melangkah dengan hati. Sari menatap langit senja dan berbisik pelan, "Terima kasih, Pak Dharma, karena telah melihatku sebagai manusia." Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Ketulusan tak pernah sia-sia. Kebaikan mungkin terluka, tapi tidak pernah kalah. Dan terkadang, orang yang dianggap paling lemah justru memiliki hati paling kuat di dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kondisi fisik, harta, atau status sosialnya. Sari yang lumpuh, miskin, dan sering diremehkan justru memiliki ketulusan hati yang luar biasa. Di dunia yang sering menilai dari penampilan, ketulusan sering dianggap lemah. Padahal, ketulusan adalah kekuatan paling besar yang mampu mengubah takdir. Jangan pernah merasa rendah hanya karena keadaan hidup kita hari ini. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan jalan terbaik lewat kesabaran yang sedang kita jalani. Ingat satu hal penting, kebaikan tidak pernah sia-sia. Air mata tidak pernah mubazir. Dan orang yang sabar tidak pernah benar-benar kalah jika hari ini kamu sedang lelah, diremehkan, atau merasa tak dihargai. Bertahanlah sedikit lagi, karena bisa jadi disitulah titik balik hidupmu sedang dibentuk. Terima kasih sudah menyimak kisah penuh makna ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi penguat hati, pengingat iman, dan penyemangat hidup untuk kita semua. Jika kisah ini menyentuh perasaanmu, jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif yang menguatkan jiwa. Tulis di kolom komentar, pelajaran hidup apa yang paling kamu rasakan dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap kuat, tetap rendah hati, dan jangan pernah berhenti berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.